Sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Hai Bu, ada orang di Makassar temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya Pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang Ustadz. Sama lama ini istri saya luar biasa, tapi sekarang hancur perasaanku. Tidak bisa mak kurasa lanjutkan hidupku. Hebatnya ini bapak ini, sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan kemudian, saya pergi jogging, lari-lari sore di Karebosi. Ada perempuan teman, putih, masih muda, tidak pakai jilbab, tidak ikat rambut, begini-begini. Saya bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Apa ya? Bu, ibu-ibu kalau mati yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ini kisah nyata saya alami. Suatu waktu saya diundang ceramah ke Palopo. Palopo itu kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam. Ya. Nah, saya selesai takziah malam jam 10 saya berangkat, jam 10 malam. Begitu saya naik mobil, salah satu nikmat yang Allah berikan, saya gampang tidur. Gampang betul tidur. Kalau saya naik pesawat, belum terbang saya sudah tidur. Itu kalau saya naik mobil, kalau saya sudah baring, karena saya di belakang sopir, saya tidur. Tidur saya. Nah, sampai di kampung namanya Kera, itu gunung, hutan, tidak ada rumah. Tiba-tiba singgah itu mobil, jam 1 malam. Jam 1 singgah mobil, kaget Kak, mana ini sopir ini, moto kato, mana sopirnya? Oh kulihat, oh kencing. Dia turun dari sebelah kanan, kencing dia. Saya turun juga, moto Kak kencing deh. Turunlah saya, kencing juga. Begitu saya kencing, saya bayangkan, sekalinya ini sopir dia tidak tahu Kak saya turun, matilah saya ini. Ternyata betul, saya lagi kencing, tiba-tiba ini sopir napa lari otona. Nasalaika oto, langsung lari setereku. Itu belum dia habis kencing, ku lari Kak, woi nasalaika. Apalagi dia sudah tutup kaca mobil, lari. Jam 1 malam. Saya telepon, tidak ada HP. Selama perjalanan itu saya tinggal di jalan, semua mobil saya kasih singgah, tidak ada yang singgah. Yang mau ke Makassar saya kasih singgah, tidak ada singgah. Saya mau ke Palopo, tidak ada singgah. Kenapa? Dia kira Kak mungkin pocong. Kenapa? Saya pakai putih-putih, songkok putih, baju putih, sarung putih di tengah hutan. Nah kira Kak pocong. Saya mau bilang, mau Kak di tengah-tengah jalan begini. Nanti ku bilang, nah kira betul Kak pocong, nah tabrak Kak. La haula, nah kenapa lah Ustaz sih? Akhirnya apa? Nanti jam 6.15 pagi baru dia kembali ambil saya. Subuh, azan. Saya bilang, ini kalau pintar ini sopir, kalau azan subuh pasti dia baru kasih bangun Kak. Betul azan subuh dia balik. Ustaz, subuh nih. Dari Ustaz. Langsung dah balik mobilnya nak kasih kencang. Sampai akhirnya jam 6.15. Basah Bu saya karena gerimis. Saya sholat di pinggir jalan hutan. Tidak ada satupun yang ambil saya. Jam 1 sampai jam 6.15 baru dia datang. Begitu dia datang, saya mau tempelengi, lebih besar dari saya. Sudah lawang ini dah kalah Kak. Akhirnya sepanjang jalan saya diam-diam sampai di rumah jabatan wali kota Palopo. Langsung dia bilang wali kota, Ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku mak beli si sopir ini. Bohong lagi nih sopir. Ternyata nak lapor sama wali kota, dia kembali karena lupa kopornya Ustaz. Saya bilang bukan kopor nak lupa, saya nak lupa itu sopir Kak. Akhirnya apa? Sudah pas saya mau pulang,
Datang lagi tuh sopir, itu lagi sopir, mau antar kak pulang. Saya bilang sama wali kota, Pak Wali, saya sudah maafkan ini sopir tak, tapi jangan lagi diantar kak. Jengkel saya kalau lihat mukanya. Akhirnya Nabi bilang, Pak Wali, ya Ustadz, nanti kita ganti sopir baru. Apa hikmahnya? Setelah saya ceritakan, nah tambah honorku. Nah bilang, ini Ustaz, uang duka cita. Ini kisah nyata, fakta. Lalu apa kaitannya acara ini? Apa hubungannya dengan acara? Beginilah kita kalau sudah masuk di kubur. Ya? Almarhum sudah lebih 1 tahun meninggal. Saya baru 4 jam menunggu. Saya berharap ada yang ngambil saya. Ternyata tidak satupun mobil yang tinggal dan mau singgah mengambil saya. Itu baru 4 jam sudah setengah mati. Beginilah orang yang dikubur, menunggu kiriman amal. Ternyata tidak ada yang kirimi amal. Saya baru 4 jam di pinggir jalan, hujan, masih merasa menderita. Bagaimana kita kalau sudah masuk di kubur? Ayo, saya berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada mobil yang mampir mengambil saya. Ternyata tidak ada. Begitu juga kalau kita mati. Berharap maki ada yang doakan ki. Berharap ada yang sedekahkan kita. Berharap anak istri kita doakan ki. Ternyata mereka lupa kita. Ini nih kalau mati maki. Beginilah kita. Ibu bapak pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah? Bukan pernah, sering. Ya kon katomate telung mantarai. Kalau ada orang meninggal, 3 yang mengantarnya dia ke kubur. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. 3 yang ngantar, 2 balik, tinggal 1 temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga. Anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar. Tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal ki bu, mau suami tak masuk? Mau temani ki bu? Mana mama waktu tak naodok dulu, gunung kan kudaki, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, laut kan kuda ku renangi, gunung kan kudaki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk, kakinya saja dia tidak mau, bengkak matanya. Tapi apa Nabi bilang? Bulan depan siapa ganti? Hai bu, ada orang di Makassar temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang Ustadz. Sama lama ini istri saya luar biasa, tapi sekarang hancur perasaanku. Tidak bisa mak kurasa lanjutkan hidupku. Saya bilang, hebatnya ini bapak ini, sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan kemudian, saya pergi jogging, lari-lari sore di Karebosi. Ada perempuan temani, putih, masih muda, tidak pakai jilbab, tidak ikat rambut, begini-begini. Saya bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Apa ya? Bu, ini ibu-ibu kalau mati ki, yang sudah muka-muka sakaratil maut, siapa doakan ki? Siapa yang masuk temani kita? Amal keluarga tidak bakal dia akan ikut. Yang kedua, yang temani kita ke alam kubur, apa itu? Harta kita, mobil kita setengah mati kita cicil, rumah kita setengah mati kita cicil, harta-harta motor kita semua datang, karpet pun ada ikut mengantar kita, cerek-cerek ikut mengantar kita. Tapi begitu masuk di kubur, ada kira-kira masuk harta? Ini yang tebal-tebal cincinnya, yang tebal-tebal emasnya masuk. Siapa yang punya itu harta tak? Cincin, gelang, anting-anting, siapa yang miliki? Anak mantu. Ya kalau anak mantu tak baik, kalau anak mantu tak juga tidak sholat, setengah mati kita cari harta, ternyata masuk di kubur tidak ada yang temani kita. Tidak mentang-mentang dia kaya, banyak tambangnya, banyak pesawatnya, banyak bisnisnya, meninggal, apa Nabi bilang anaknya? Kasih masukan kita HP supaya bisa meng-SMS. Enggak, jangankan HP,
jangankan baju, jangankan celana, jangankan serban, semua tidak ikut. Hanya satu yang ikuti kita. Apa? Kain kafan. Itu saja, kain kafan, bukan kain sutra. Mentang-mentang dia kaya dikasih kain sebanyak-banyaknya, tidak. Mentang-mentang dia kaya dikasih televisi masuk, tidak. Semua hartamu dia meributkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang ikut mengantar kita apa? Apa yang mengantar kita yang ketiga? Amal. Inilah yang setia. Amal kebaikan maupun amal kejahatan kita akan ikut setia sampai ke dalam kubur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada harapan pak, tidak ada lagi. Kalau ibu dari Sulawesi Selatan, dari Pangkep, dari Sidrap, dari Pinrang, dari Mamuju, dari Majene, datang merantau ke Kota Baru, datang merantau ke Batu Licin, datang merantau ke Pagatan, ternyata sampai di Tanah Bumbu menderita, sampai di Tanah Bumbu susah cari uang, sampai di Tanah Bumbu menderita hidupnya, masih bisa kembali kampung, masih bisa kita kembali. Tapi demi Allah, kalau kita sudah masuk kubur, kau senang atau tidak, tinggal kau di situ. Coba, Bapak Ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita. Ula, turki, ula balu. Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana. Rumah masih lebar, lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu, masih bisa kita pakai lampunya HP tak? Masih bisa kita teriak, tolong kasih, tolong tetangga ada ular. Masih bisa kita cari batu cobek, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari, ditindis batu, ditindis tanah. Lebarnya hanya 0,5 meter 30 cm, panjangnya 1,5 meter, ditindis batu. Pada saat itu tidak ada lagi temani kita kecuali amal. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak baik akhlaknya, masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombo. Saya heran orang takziah belum juga baik agamanya, datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya, maka itu orang sudah mati hatinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuki di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Kotama niki buru pak, bukan dulu diperiksa puasa, bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat, para pengantar sudah kembali, dalam hadis dijelaskan, pengantar sudah pada kembali, pengantar jenazah, yang leman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malaikat. Tanya 5 perkara, 5 pakutanana malaikat. Kalau baik sholatnya, tidak usah bingung, sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Nah, sudah didokok nih, dibungkus ki. Ada orang meninggal ibu, ya, ada orang pulang ceramah, dengar takziah, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos pak? Tahu toh? Nah bilang sama istrinya, bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kubungkus ke kain kapan. Banyak sekali pertanyaannya malaikat. Jadi apa pak? Dokok bawa nak daun loka, bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Tidak ditanya kak, dikira kak gogos. Jadi tidak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, ih kenapa ada gogos ini? Tidak ditanya, langsung dia bilang malaikat, bakar. Dek, dari tanah langsung menitunuh. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, orang itu menghadapi sakaratil maut sebelum kita masuk di kubur. Sakaratil maut dulu kita hadapi.
Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya, pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya, kalau ada orang meninggal itu siapa dipanggil? Siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu ustadz. Karena kalau mau mati siapa dipanggil? Pak Camat. Tidak tahu mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Oh, lari. Siapa dipanggil? Ustadz. Makanya jangan kau pandang enteng itu ustadz, karena ada saatnya sakaratil maut kau, dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal, coba lihat macam-macam itu orang meninggal pak. Ada orang saya lihat orang sakaratil maut, madang nasa ngogi kan macam-macam itu orang sakaratil maut. Kata Nabi, orang kalau sakaratil maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus, madak atau ke madak ibu. Makanya lihat orang sakaratil maut, naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu, dibacakan syahadat, syahadat kok. Bahkan ada di Sulawesi Selatan ibu-ibu 1 minggu sakaratil maut tidak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung dibangun ibu. Pergi kok. Nah lempar kak botol aqua. Jangan mengaji sini, panas telingaku. Salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, lempar kak lagi. Basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang, peringatan ini. Saya tanya anaknya, pintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang, itu ustaz mama ajiku. Tidak nak tahu memang mengaji kasihan. Haji tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Saya seandainya menteri, maka syarat menunaikan ibadah haji lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Bu, kalau ada yang tidak tahu ngaji di sini, belajar ki. Belajar ki. Masih sakit tuh komate ki nadek tesing mengaji. Kenapa? Wawancaranya nanti di akhirat. Pernah ki lihat orang wawancara? Di akhirat nanti kalau diwawancarai ki malaikat, tanya jawabnya malaikat bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak tahu mengaji, tidak tahu nanti kalau ditanya. Maka belajar ki. Matuan ini ustaz, masa masuk kita TKTPA? Jangan maki masuk TKTPA. Masa mau ki dilantik? Bagaimana caranya ustaz? Panggil raja masjid di rumah tak, suruh ajar ki. Majelis taklim yang kita itu mestinya 1 kali sepekan ajar ngaji. Bukan cuma dengar ceramah, ajar ngaji. Kalau ibu meninggal tidak tahu ngaji, masih sakit itu masih sakit, ajak lalu. Jangan lalu ki bilang witatopi na witai, witatotu. Belajar ki mengaji, muita tuh muita. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka seluruh pengantar balik, maka datanglah malaikat. Bertanyalah ini malaikat, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik solatnya, solat akan berkata, mundur kau. Dasat, mundur. Selama kau hidup kau pelihara solatmu, sekarang saya pelihara kamu, saya yang jaga kamu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala. Itawa jagonya barusan kuda apa ini. Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat bilang, ih tambah jago, orang tanah bumbu ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya mungkar Nabi bilang, kir kir kir, nakir, kau maju nakir. Nabi bilang mungkar nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya wakil ji. Mungkar nakir. Nabi bilang kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di aras Allah. Ya Allah, ada hambamu saya tanya, marrabbuka. Dia jawab Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru ibu? Enak nih itu pengantin baru. Sampai saya selalu mau ulang, tapi tidak kada wani. Coba itu kalau baik solatnya.
Kalau tidak beres sholatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat, ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat yang mau nagiaki. Ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kaget lagi. Langsung dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung disemes. Nah, jadi bubu, syarat pertama kalau mau selamat menghadapi sakaratil maut itu, perbaiki sholat. Kemudian ketika sakaratil maut sudah tiba saatnya kita masuk di kubur, pertama diperiksa sholat. Maka saya setiap saya sholat ceramah ibu, sholat anak ini yang selalu saya ulang-ulang. Biar baik puasa tak, bangun ke masjid mewah seperti ini, tapi kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Gara-gara apa? Ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Pengantin. Mukanya nak kasih make up, nak kira tembok kuning, coklat, abu-abu, biru, keren. Ada cilakna, alisnya nak kasih tipis. Ada juga yang tebal, beda kanan beda kiri. Nah kasih lebih lagi sedikit di sini. Apalagi banyak ibu-ibu ndak sholat gara-gara apa? Jilbab. Jangan kita lihat ibu di listnya teman-teman. Ayo, gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Tak 3 lapis, nak kiring-kiring, biru coklat, nak kasih mirip-mirip lagi sedikit. Tiba waktu sholat, Nabi bilang suaminya, "Piko sembayang." Nabi bilang, "Nggak sadar kok pak?" "Sadar mani, kusuruh kopi sholat." "Piko sholat." Nabi bilang, "Nggak kuliah ini jilbabku 1 jam dipakai." Gara-gara jilbab nggak sholat. Ibu-ibu jangan anggap enteng itu sholat aja, tercule-cule sampajangnya pak. Demi Allah akan menderita orang yang tidak sholat. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya dia jelaskan, kalau ada orang tidak sholat dia mati, jangan kau sholati. Kau seleng nasangalena tapi dia nama sampajang. Imam Syafi'i bilang jangan kau sholati kalau dia mati. Bahayanya itu orang tidak sholat. Nah kita kadang-kala pergi haji, tiap tahun pergi umroh, Ramadan puasanya lengkap, dia bersedekah tapi tidak sholat, tidak ada gunanya semua itu. Apa susahnya itu sholat ibu? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Maka celaka mereka yang baik dia bilang agamanya tapi tidak sholat, kafir. Ya, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian perbaiki sholat. Jangan lupa like and share.